Jadi kepentingan PKS beda, Koster dan Ganjar juga beda gitu. Nggak sama, meskipun pernyataannya sama, sama-sama menolak kedatangan timnas Israel U20. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak sesuai antara pernyataan dan perbuatan. Bilangnya mau ke barat, tapi malah ke timur. Ini mungkin yang disebut oleh banyak orang makin ke sini, makin ke sana. Nggak sesuai gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita penolakan terhadap timnas Israel U20 di Indonesia. Ya, karena Indonesia kan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Setelah diajukan, diperjuangkan, bersaing dengan negara-negara lain gitu ya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan kemudian disahkan gitu ya jadi tuan rumah. Sekarang setelah mau dilaksanakan, tiba-tiba beberapa orang Indonesia menyampaikan penolakannya. Dan penolakan-penolakan ini disampaikan oleh pejabat-pejabat kita. Ini kan gak masuk akal gitu. Tahu gini kan gak usah kita berjuang untuk menjadi tuan rumah misalkan gitu. Ngapain? Kalau pada akhirnya setelah disahkan dan mau dilaksanakan kemudian ditolak. Aneh gitu. Dan penolakan terhadap timnas Israel ini gitu ya, saya juga baca di banyak kolom komentar di video-video saya sebelumnya gitu ya. Banyak orang bingung gitu karena coba bayangkan gitu ya, Iwayan Koster kemudian Ganjar Pranowo yang menjadi gubernur Bali dan Jawa Tengah yang sama-sama dari kader PDI Perjuangan, ini sekarang sikap dan pernyataannya itu sama persis seperti PKS dan 212. Lah kok bisa gitu? Orang-orang sekarang bingung, kok bisa ini gitu. Apa Ganjar tertarik untuk pindah platform? Atau gimana gitu? Ya, dalam beberapa hari terakhir saya baca komentar-komentar itu, tapi belum kunjung saya bikin videonya karena saya perlu untuk menelusuri, perlu baca banyak referensi, perlu menanyakan beberapa informasi kepada beberapa pihak gitu agar komentar atau opini saya itu pas gitu ya. Dan jelas gitu, karena biasanya kalau opini itu nggak jelas, pernyataan itu nggak pas, itu karena kita kurang paham terkait apa yang sedang terjadi. Biasanya gitu ya. Maka terkait Iwayan Koster, kemudian Ganjar Pranowo, PKS dan 212, dalam kesimpulan saya, semua ini mereka punya kepentingan masing-masing, kepentingan politik masing-masing yang itu berbeda sama sekali gitu. Jadi kepentingan PKS beda, Koster dan Ganjar juga beda gitu. Nggak sama, meskipun pernyataannya sama, sama-sama menolak kedatangan timnas Israel U20. Jadi untuk pembuka saya mulai dari Iwayan Koster karena dialah yang memulai penolakan ini gitu sebelum Ganjar Pranowo. Ya karena kalau saya lihat secara pemberitaan gitu ya kan, Ganjar Pranowo ini nampaknya terbawa arus dari Koster. Jadi Koster sudah menyampaikan penolakan gitu ya. Terus kemudian Ganjar merasa oke, saya nolak juga. Terbawa arus gitu. Dia nggak bisa berpikir secara matang terkait apa yang disampaikan. Sehingga kemudian sekarang Ganjar ini mengecewakan banyak orang, mengecewakan banyak relawannya. Ya kalau saya nggak terlalu kecewa, ya karena saya kan memang bukan pendukung Ganjar. Saya itu mau dukung Ganjar kalau pilihannya cuma Anies sama Prabowo. Itu juga. Baru tuh terpaksa dukung Ganjar gitu. Tapi kalau enggak ya sudah, dukung yang lain. Tapi relawan-relawan Ganjar, wah sekarang pusing gitu. Meeting, rapat-rapat, nyiapin narasi, counter narasi ini seperti apa? Untuk membersihkan blunder yang sudah terlanjur disampaikan oleh Ganjar. Ya karena Iwayan Koster itu sebenarnya punya alasan atau motif politik yang berbeda. Misalkan Iwayan Koster ini kan menjadi gubernur Bali gitu ya, dan dia sekarang periode pertama. Di tahun 2024 nanti dia bisa maju lagi. Sementara dari sisi kinerja, menurut Partai PDI Perjuangan gitu ya,
Iwayan Koster ini kurang oke gitu. Karena sudah banyak ditegur oleh menteri, ditegur oleh partai, kinerjanya itu nggak bagus gitu ya. Dan dalam kesimpulan saya gitu ya, teman-teman di Bali itu pernah menyampaikan ke saya bahwa Iwayan Koster ini itu adalah Anies versi nasionalis. Sama-sama nggak bisa kerja, sama-sama kadang memainkan isu-isu yang sensitif, tapi ya didukung oleh PDI Perjuangan. Tapi gimana? Jadi sebenarnya nggak bisa kerja, dan partai sudah melihat terkait kinerja atau performa Iwayan Koster ini, sehingga di tahun 2024 di pilkada selanjutnya, menurut informasi yang saya dapatkan, PDI Perjuangan mungkin tidak akan mendukung atau mengusung Iwayan Koster lagi dan akan mengusung nama lain. Ya karena bagaimanapun Bali ini adalah salah satu basis suara PDI Perjuangan sama seperti Jawa Tengah, sehingga siapapun yang diusung oleh PDI Perjuangan, kans untuk menangnya itu tinggi sekali. Nah, Iwayan Koster sadar akan hal ini gitu. Jadi dia tuh bisa jadi gubernur ya karena PDIP aja gitu. Kalau dia dari partai lain nggak bisa dia jadi gubernur. Nah sekarang ketika kinerjanya disorot, oh dia langsung memanfaatkan momentum Israel ini untuk menolak kedatangannya. Supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian. Perhatian dari pusat, perhatian dari Ibu Megawati gitu, karena alasan ideologi gitu ya, setia kepada garis pemikiran Bung Karno misalkan gitu. Itu yang dia yakini. Di sisi lain, Iwayan Koster juga sedang ingin menutupi masalah yang sebenarnya sedang terjadi di Bali. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini, di Bali itu banyak kekacauan gitu ya. Bule-bule itu melawan lalu lintas gitu ya, nggak taat aturan, nggak pakai helm. Ada orang pakai motor sebenarnya dia nggak bisa bawa motor, jadi nabrak kemana-mana gitu ya. Terus kemudian ada turis Rusia, Ukraina yang di Bali itu mereka mengajarkan cara naik motor, mereka buka pelatihan naik motor gitu, buka kursus mereka ini. Padahal mereka datang ke Bali sama-sama sebagai wisatawan gitu, tapi buka kursus untuk mengajari teman-temannya untuk naik motor gitu. Jadi ini saking kisruhnya masalah di Bali gitu ya. Ini kan sekarang udah banyak naik ke media nasional sebenarnya. Sudah banyak diberitakan di publik, tapi nggak terlalu kenceng gitu. Dan kemudian dengan masalah-masalah yang seperti ini, yang ini sebenarnya tinggal nunggu meledak aja di pembicaraan kancah nasional gitu ya. Iwayan Koster ingin coba menutupi masalah ini dengan penolakan terhadap timnas Israel gitu. Ya karena sekarang kan orang taunya Iwayan Koster menolak timnas Israel dan kemudian sedikit lupa dengan masalah-masalah yang terjadi di Bali yang sebenarnya itu harus segera dia selesaikan. Jadi kepentingannya kayak gitu. Selain untuk mendapatkan perhatian agar dipercaya masih menjadi bagian dari kader yang ideologis, juga untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Sementara Ganjar Pranowo itu berbeda lagi, karena Ganjar ini kelihatannya sekarang sudah mulai kebelet. Ya karena sebenarnya menurut skenario gitu ya, Ganjar ini akan diumumkan menjadi capres itu pada tanggal 10 Januari lalu. Makanya kemudian Ganjar begitu yakin untuk umroh dan berdoa di Mekah sana gitu. Saking yakinnya. Sebelum HUT PDI Perjuangan gitu ya, Ganjar pulang ke Jakarta dan kemudian langsung hadir di acara HUT. Harapannya waktu itu dalam keyakinan dia akan diumumkan sebagai capresnya gitu. Jadi sampai sekarang masih belum ada pernyataan resmi dari Ibu Megawati. Itu Ganjar kayaknya sudah kebelet. Jadi ketika ada isu soal timnas Israel gitu ya, dengan alasan ideologi dan cita-cita besar Bung Karno dulu, Ganjar langsung menyampaikan penolakannya dengan tujuan cari perhatian kepada Ibu Megawati. Karena di mata Ibu Mega, setahu saya, dalam beberapa informasi yang saya dapatkan, Ganjar ini minus dari sisi ideologinya gitu. Nggak kuat dari sisi ideologinya. Ya terkenal, merakyat, sering belusukan iya, tapi dari sisi ideologi itu kurang. Sehingga ketika ada momentum timnas Israel mau datang ke Indonesia, Ganjar coba memanfaatkan momentum ini untuk mencari perhatian. Di sisi lain gitu ya, saya juga dengar tuh bahwa sebenarnya kan saya pernah bikin beberapa video pembelaan terhadap Ibu Megawati, misalkan membela Ibu Mega ketika diserang terkait posisinya di BPIP misalkan. Itu menurut kabar yang saya dapatkan gitu. Ternyata Ibu Mega itu nonton karena dikasih tahu sama beberapa stafnya. Dan kemudian setelah banyak orang tahu bahwa Bu Mega nonton video saya, itu orang-orang yang lain, teman-teman saya juga bikin video Bu Mega.
Padahal saya juga nggak ngerti, apa iya Bu Mega nonton gitu ya. Terus kemudian video saya dengan Budiman Sujatmiko, itu juga ada cerita menariknya, di mana ketika waktu itu kami juga bahas Bung Karno, bahas Ibu Megawati gitu ya. Ternyata menurut informasi yang saya dapatkan, Ibu Mega tuh nonton gitu, dan bahkan menyuruh orang-orang yang menjadi tamunya waktu itu. Jadi sempat ada tamu datang ke Bu Mega, termasuk salah satunya adalah Kepala BIN katanya. Terus kemudian Bu Mega lagi nonton tuh. Kamu nonton nih, bagus nih, bagus. Bahas Bung Karno dan ideologi soal negara dan cita-cita besar bangsa ini ke depan seperti apa. Terus ini kedengaran lah, dan kayaknya kedengaran sama staf-stafnya atau orang-orang di lingkungan Ganjar, sehingga ya mereka menyimpulkan bahwa Bu Mega seneng nih kalau kita bahas soal Bung Karno. Sekarang ada momentum dimanfaatkan untuk menolak timnas Israel. demi sebuah skor politik atau arahan-arahan selanjutnya dari Ibu Megawati ya. Karena dalam politik itu dari sisi politisi gitu ya, mereka punya skor tuh. Kalau skornya nggak naik, mereka nggak susah tuh untuk ketemu Bu Mega. Kalau nggak dipanggil nggak bisa gitu ya. Kalau skor politiknya sudah tinggi, itu bisa mengajukan untuk bertemu. Katanya seperti itu. Jadi ya alasan Ganjar itu menolak timnas Israel ya karena punya kepentingan-kepentingan itu. Sementara PKS ini berbeda lagi kepentingannya, karena bagi PKS suara pemilih PKS itu adalah suara orang-orang yang selama ini fanatik dengan Palestina. Makanya jangan heran kalau PKS ada acara, entah itu elitnya atau rakyatnya, orang-orang para pemilihnya, itu sama-sama kompak untuk pakai syal Palestina. Karena mereka pro dengan Palestina dan anti dengan Israel. Sehingga ketika ada isu timnas Israel mau bertanding di Indonesia untuk ikut Piala Dunia U20, ya itu dimanfaatkan betul sama PKS. Selain itu karena posisi PKS adalah sebagai oposisi. Jadi jangankan timnas Israel gitu ya, pembangunan infrastruktur jalan tol itu dikritik sama PKS. Apalagi ini isu soal Israel gitu. Jadi ya memang dalam rangka untuk merawat pemilih fanatiknya, dan kemudian karena memang berbeda dengan Presiden Jokowi atau pemerintah, maka mereka akan melakukan segala upaya untuk menggagalkan. Ya karena ini kan kebanggaan Indonesia, menjadi tuan rumah Piala Dunia akan tercatat sebagai keberhasilan Presiden Jokowi menggelar event internasional. Nah, PKS sebagai oposisi, mereka mencoba untuk menggagalkan. Makanya kemudian mereka menolak kedatangan timnas Israel ini, ya itu hanya sebagai alasan saja, gitu ya. Nggak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya. Itu cuma diucapan, sampai diucapan. Padahal di kenyataannya, mereka kan pada sejarahnya dulu ketika mendukung rezim SBY, misalkan sama-sama mendukung SBY gitu ya, yang rezim koruptif, rezim hambalang gitu ya. Itu kan mereka juga diem aja ketika ada masalah dengan Freeport, ketika Blok Cepu dipindahkan ke Exxon, mereka diem aja. Padahal ini adalah upaya untuk merawat bisnis-bisnis Amerika yang menjadi sekutu dari Israel. Kenapa mereka diem aja? Diem aja. Karena mereka sebenarnya nggak punya kepentingan ideologi yang benar terkait Palestina, sehingga ya mereka cuma kepentingannya soal suara aja gitu, nggak benar-benar mendukung soal Palestina atau anti dengan Israel. Sementara kalau kelompok 212 itu kepentingannya ya seputar nasi bungkus saja. 212 beda gitu. Ya karena mereka ini kan ya nunggu momentum untuk bisa demo-demo, bisa rame-rame, karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan kerjaan. Ya karena kerjaan mereka itu kan. Sekarang kalau nggak ada, mereka kan jadi pengangguran itu. Demo honorer gitu ya. Jadi mereka menunggu momentum ini, dan kemudian ketika ada timnas Israel dikabarkan akan bertanding di Indonesia, itu akan dimanfaatkan oleh mereka untuk seolah-olah membela Palestina. Padahal sebenarnya nggak ada gitu. Sebenarnya ya enggak gitu. Ya karena dari kelompok-kelompok orang-orang, kelompok radikal yang selama ini menggalang donasi untuk Palestina dengan foto-foto yang berbeda-beda atau hoax nggak sesuai dengan kenyataannya, itu kan sebenarnya itu adalah penipuan-penipuan semua itu. Donasi-donasi itu nggak sampai kepada Palestina tuh, nggak ada. Jangankan yang ke Palestina, yang nggak bisa kita cek dan nggak bisa kita verifikasi, sumbangan donasi yang untuk masyarakat Indonesia WNI ini ditilep sama mereka. Apalagi yang jauh kepada Palestina, pasti tambah nggak nyampe itu gitu ya.
Jadi dengan semua perbedaan kepentingan ini antara Ganjar, kemudian Iwayan Koster, PKS, dan 212, mereka kemudian punya pernyataan yang sama terkait penolakan terhadap timnas Israel U20. Padahal tujuannya itu beda-beda. Dan ini nggak ada hubungannya sama soal agama, soal moral bangsa, atau apapun, nggak ada gitu. Karena ini cuma soal sepak bola aja gitu. Timnas Israel itu yang datang ke Indonesia, mereka bukan politisi, bukan tentara, bukan profesi apapun gitu. Mereka cuma datang mau main sepak bola. Jadi kalau sekarang kemudian kita menolak atas dasar solidaritas sesama agama Muslim gitu ya, yang pro dengan Palestina, apa kabarnya puncak sana? Apa kabarnya puncak gitu? Orang-orang Arab datang untuk merusak moral perempuan-perempuan Indonesia, dikawin kontrak, habis itu ditinggalkan, kurang rusak apa? Kurang rusak apa? Kenapa kemudian selama ini kalian diam aja? Bukankah kalian itu muncul dari wilayah-wilayah itu gitu? Wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kelompok-kelompok tukang demo dan 212 ini. Kenapa kalian diam aja? Kenapa sekarang kalian menolak timnas Israel yang datang cuma untuk main bola? Kenapa nggak nolak orang-orang asing Arab yang datang ke puncak itu untuk merusak perempuan-perempuan Indonesia? Nggak ada, kalian nggak bicara soal ini. Kalian cuma bicara soal kepentingan masing-masing aja. Ya, tapi ya begitulah tahun politik 2023 jelang tahun 2024. Mungkin sekali lagi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kita akan mendengarkan pernyataan-pernyataan mengejutkan dari para politisi kita, orang-orang yang selama ini kita idolakan. Ya seperti misalkan Erick Thohir gitu ya. Kurang logis apa? Kurang hebat apa? Kurang sukses apa seorang Erick Thohir? Sampai kemudian tiba-tiba gitu ya, sekarang mau memindahkan depo pelumpang yang kebakaran itu. Padahal yang salah ya warga, yang diem, yang tinggal di atas tanah milik negara. Tapi kemudian Erick mau mindahin deponya. Kan gak logis. Kemudian Menteri Agama yang katanya menjadi menteri semua agama, tiba-tiba sekarang gitu ya, dalam beberapa kesempatan dia diem terkait pembubaran paksa ibadah orang Kristen di Palembang. Dia diem gitu. Ada pembubaran paksa oleh ketua RT apa ketua RW gitu ya. Kemudian di sisi lain dia kemudian menyalahkan patung yang katanya nggak sesuai prosedur. Jadi kan nggak sesuai antara pernyataan dan perbuatannya. Ya tapi ya itulah politik dan politisi kita gitu, sehingga ya kita harus belajar saja. Pada akhirnya kita harus merdeka dan setia dalam satu jalur yang waras, karena kita bukan kelompok politisi atau pejabat-pejabat itu. Kalau pejabat kan banyak kepentingannya. Kalau kita kepentingannya cuma satu, Indonesia Raya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.